Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat. Hari ini Kamis 18 Januari 2024. Saya Pendeta Mike Sehetapi mengajak saudara untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan pola 4M. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada di hari pagi, hari baru untuk menjalani seluruh aktivitas kami Tuhan. Dan sebelum kami mengawalinya, kami ingin mendasari dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini mengubahkan kami, memimpin kami, menuntun kami dalam seluruh perjuangan hidup kami sepanjang hari ini. Roh Kudus, pimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 18 dengan tema jauhkan dirimu dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Dari ayat ini kita akan menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Berdasarkan ayat ini, apa yang harus kita jauhi? Yang kedua, apa itu dosa percabulan? Dan yang ketiga, bagaimana dengan orang yang melakukan percabulan itu? Dari ayat-ayat ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang akan kita gali bersama dalam ayat 18 secara khusus. Namun sebelum kita menggalinya, kita akan melihat dulu apa itu percabulan. Percabulan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai hal yang keji, kotor, tidak senonoh, melanggar kesopanan atau kesusilaan. Dalam bahasa Yunani, percabulan itu dari kata porneia. Porneia itu artinya kesusilaan, persinahan, atau pelacuran. Dengan kata lain, percabulan adalah segala perbuatan yang keji, kotor, tidak senonoh, yang melanggar kesusilaan, baik itu seksualitas, persinahan, dan juga termasuk pelacuran. Apa yang harus kita lakukan terhadap dosa yang satu ini? Terhadap hal yang kotor, keji, terhadap percabulan ini? Ayat 18 menjelaskan paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi dosa percabulan ini. Yang pertama, Paulus mengatakan, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ketika kita menghadapi dosa seksualitas ini, tidak ada cara lain. Ayat ini berkata, jauhkanlah dirimu. Kata jauhkan itu sendiri dalam bahasa Yunani dia pakai kata peugo. Peugo itu artinya melarikan diri, atau melepaskan, atau mengungsi. Jadi cara satu-satunya untuk kita terlepas dari dosa percabulan adalah dengan melarikan diri. Hal ini pernah dilakukan oleh Yusuf ketika dia digoda oleh istri Potifar. Dan istri Potifar itu begitu cantik dan setiap hari datang merayu, membujuk untuk tidur dengan Yusuf. Tetapi apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf melarikan diri. Dan kata yang sama juga dipakai dalam terjemahan itu, yaitu peugo, melarikan diri. Jadi ketika kita mau menghadapi dosa yang satu ini, karena dosa percabulan, dosa seksualitas ini sangat berbahaya dan mengikat setiap orang. Cara satu-satunya untuk kita lepas dari dosa ini adalah kita lari. Kita nggak boleh merasa bahwa saya bisa, saya kuat, saya bisa bertahan, saya bisa tolak, saya bisa tidak lakukan. Tidak. Ingat Alkitab berkata, hati-hati ketika kita merasa diri kita kuat, disitulah kita jatuh. Itulah sebabnya tidak ada cara lain untuk menghadapi dosa percabulan selain kita melarikan diri seperti yang Yusuf lakukan. Dia tidak merasa bahwa diri hebat. Dia tidak merasa bahwa dia kuat, kebal terhadap dosa. Tetapi dia tahu bagaimana bahayanya dosa percabulan itu, bahayanya dosa seksualitas itu, sehingga dia melarikan diri. Yang kedua, cara untuk menghadapinya, kita harus menyadari bahwa ayat itu berkata setiap dosa lain dilakukan manusia
terjadi di luar dirinya sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa dosa-dosa lain itu kita lakukan terjadi di luar diri kita sendiri. Entah itu dosa mencuri, dosa menggosi, menceritakan orang, mabuk, itu terjadi di luar diri kita sendiri. Tetapi yang ketiga dibilang, tetapi orang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Sekali lagi, yang ketiga, dosa percabulan itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Paulus secara khusus memberi perhatian pada dosa percabulan. Kenapa? Karena orang Korintus menganggap bahwa percabulan adalah perbuatan jasmani belaka. Menurut Rasul Paulus tidak demikian. Dosa percabulan adalah dosa yang berbeda dari dosa-dosa lain. Rasul Paulus sendiri menyebut dosa percabulan sebagai dosa terhadap diri sendiri. Sedangkan dosa-dosa lain terjadi luar diri. Yang dimaksud ialah hubungan seksual adalah hubungan yang sangat intim, yang menjadikan dua orang menjadi satu daging. Bukan saja persatuan fisik, tetapi seluruh diri manusia bersatu. Dua menjadi satu. Hubungan seksual yang sangat intim itu hanya dalam ikatan pernikahan. Tidak ada ikatan di dunia ini yang lebih intim daripada ikatan pernikahan. Karena itulah yang didesain Allah sejak mulanya. Seorang yang percaya, yang berbuat cabul, itu menyatukan dirinya dengan perempuan atau laki-laki lain yang bukan pasangannya yang sah. Dengan demikian, ia melepaskan diri dari persatuan dengan pasangannya yang sah dan menyatukan diri dengan orang lain. Ini adalah tindakan yang sangat merusak ikatan yang sudah disahkan oleh Allah. Ia berdosa terhadap dirinya sendiri. Percabulan mengkhianati hubungan dengan pasangannya yang sudah diikat dengan sah dan kudus. Oleh karena itu, jangan kita anggap enteng dosa percabulan. Termasuk di dalamnya hubungan seksual sebelum pernikahan atau perselingkuhan dan pornografi. Jadi mari hendaklah kita menjaga hati dan pikiran kita dari hawa nafsu yang mengarah pada percabulan. Bersikap tegas, jangan kompromi, lari, karena itulah kunci untuk menolak sesuatu yang memancing hawa nafsu kita. Ayo, jangan buat celah kepada iblis, tapi lari dari dosa yang satu itu. Demikian firman Tuhan. Mari kita bagikan firman Tuhan ini kepada rekan kerja, keluarga kita, kelompok kita, di mana saja kita. Lalu kita bagikan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami untuk mampu lari, melepaskan diri, menolak dari dosa percabulan, sehingga kami mengikatkan diri dengan Allah, bukan dengan dosa, dengan hal seksualitas, dengan bukan pasangan kami, sehingga hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin kami sepanjang hari ini, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.